Ini adalah analisis perbandingan antara Indonesia dengan Vietnam dari sisi makroekonomi. Nama saya Pirgin Esra Saputra, NIM saya 10160125140033. Latar belakangnya saya membandingkan Indonesia dengan Vietnam karena ya masih head to head gitu. Masih bisa dibandingkan, gak terlalu jauh dan lumayan kompetitif, datanya relatif. Yang selanjutnya ini kita bandingkan dari beberapa indikator makroekonomi. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, GDP atau PDB, yaitu keduanya di tahun 2023. Oh ya, semua data ini di tahun 2023 ya. Perbandingannya sama, angkanya di 5,05% year on year, Vietnam dan Indonesia. Nah, sementara yang menarik adalah inflasi dan penganggurannya nih. Angka inflasi Indonesia di 2,61%, Vietnam di 3,25%. Nah, kalau angka pengangguran Indonesia itu 5,45%, sementara Vietnam 2,1%. Lebih dari kali duanya nih Indonesia. Nah, itu terlihat dari ekspor dan FDI. Vietnam unggul di ekspor dan FDI dibandingkan Indonesia. Soon akan kita lihat di next slide. Inflasi di Indonesia berada di 2,61%. Inflasi di Indonesia lebih rendah dikit daripada Vietnam di 2,61%. Penganggurannya, nah analisisnya itu Vietnam lebih unggul mengontrol inflasi dan pengangguran. Kenapa begitu? Ekspor Indonesia year on year itu di USD 258 miliar, sementara Vietnam mencapai USD 354 miliar year on year. Nah, sementara FDI sendiri, yaitu Foreign Direct Investment, investasi asing, Indonesia itu di USD 21,7 miliar dolar, kalau Vietnam 36,6 miliar dolar. Jauh perbandingannya. Itu juga jadi cerminan ya. Ya berarti artinya ekspornya Vietnam lebih kencang daripada Indonesia. Artinya akan banyak lapangan pekerjaan yang terbuka karena pendanaan-pendanaan dan kebutuhan pekerja ini di pereksporan barang. Barang-barang apa yang diekspor, nah itu yang akan kita deep dive lebih dalam di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kedua negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan. Kalau nilai tukarnya sendiri, rupiah itu di 15.400 rupiah per USD. Kalau Vietnam di VND 23.900 per USD. Suku bunga Indonesia di 6%, Vietnam di 4,5%. Nah, suku bunga ini juga menarik nih. Kalau suku bunga Indonesia 6%, artinya bunganya akan lebih tinggi daripada Vietnam. Artinya ini menarik perhatian para investor asing juga yang mungkin mau berinvestasi ke industri di Indonesia yang bunganya significantly lebih besar, 1,5%. Jadi angka year on year FDI itu juga bisa dipantau. Apakah Indonesia akan mendapatkan investasi yang lebih besar atau enggak daripada Vietnam. Itu kenapa masih berkelanjutan ekonomi Indonesia di 2025 itu ada dua hal penting ya. Ada dua snapshot penting. Yang pertama adalah ketika Donald Trump menjabat, dia membuat keputusan-keputusan yang luar biasa baru nih gitu, nggak ada di teori ekonomi, yaitu tentang tarif wars, yang dia naikin tarif gila-gilaan sampai perang tarif sama Cina gitu. Nah, Indonesia ini cuma bisa jadi penonton, Vietnam juga cuma bisa jadi penonton. Dua-duanya itu kena tarif juga gitu, tapi ya mau gimana, kita nggak bisa ikut ancam gitu. Jadinya Indonesia dan Vietnam diam aja. Tapi yang membuat keuntungan bagi Indonesia adalah tarif di Indonesia itu lebih rendah daripada tarif yang dikenakan US ke Vietnam pada saat itu ya. Saya harus lihat lagi nih datanya sekarang ini apakah sama atau enggak, kita nggak tahu. Saya nggak tahu maksudnya. Terus yang kedua yang penting adalah mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dicintai para investor asing. Untuk investasi di Indonesia itu dipercayanya ya Sri Mulyani karena konservatif dan disiplin. Sementara sekarang digantikan sama Menteri Keuangan yang baru, yang lebih koboi katanya, Pak Purbaya namanya. Sehingga ini menjadikan pertanyaan juga, apakah Indonesia dengan Pak Menteri yang lebih agresif perdebatan di session-session presentasi selanjutnya. Kalau menurut rekan-rekan gimana?